Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jiheni Nurseha, NIREM 03.01.21.0155. Di sini saya akan menjadi moderator dan mengatur jalannya pada kesempatan kali ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur penyuluhan pertanian. Lanjut. Baik, di kelompok 3 ini terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama ada saudari dari Eko Binti Lestari, NIREM 03.01.21.0145, kemudian ada saudara Ero Tarunajaya, NIREM 03.01.21.0146, kemudian ada Kresna Awalyudhistira, NIREM 03.01.21.0156, lalu ada Rahmawati Fajar Sutianingrum, NIREM 03.01.21.0165, ada saudari Rika L. Sentiasi T, NIREM 03.1.21.0166, dan Talita Sabrina Prawidya Majid, NIREM 03.01.21.0173. Slide selanjutnya. Pada topik yang akan dibahas oleh kelompok 3 ini, yaitu ada pengertian penyuluhan pertanian. Yang ini akan dibawakan oleh saudari Eko Binti, lalu ada sasaran penyuluhan pertanian yang akan dibawakan oleh saudara Kresna, ada metode penyuluhan pertanian akan dibawakan oleh saudari Rika, kemudian ada media penyuluhan pertanian yang akan dibawakan oleh saudari Rahma, dan materi penyuluhan akan dibawakan oleh saudara Ero, dan waktu tempat penyuluhan pertanian akan dibawakan oleh saudari Talita. Selanjutnya. Oke, baik. Untuk pengertian penyuluhan ini akan dibawakan oleh saudari Eko, kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Eko Binti Lestari, akan memberikan materi mengenai penyuluh pertanian. Tentu teman-teman sekalian sudah sangat familiar dengan penyuluh pertanian, namun di sini disampaikan oleh Suhardiono 1992 mengenai pengertian dari penyuluh pertanian, yaitu adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi, memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi. Untuk penyuluh pertanian sendiri, itu ada 3, yaitu penyuluh PNS, kemudian penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Untuk peran-peran dari penyuluh pertanian, ada beberapa yang akan disampaikan di sini adalah 8 peran utama yang dimiliki oleh penyuluh pertanian. Yang pertama adalah peran sebagai advisor atau penasihat. Seorang penyuluh diharapkan mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah bagi petani yang disuluh tersebut. Kemudian yang kedua adalah fasilitator. Penyuluh diharapkan bisa memberikan akses kemudahan sumber informasi, sumber ilmu teknologi. Selain itu, sebagai seorang fasilitator, penyuluh diharapkan mampu menjembatani untuk menghubungkan antara petani dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, penyuluh sebagai inisiator. Penyuluh diharapkan senantiasa memberikan gagasan, ide-ide baru untuk lebih memajukan dan mengembangkan usaha tani yang dimiliki oleh petani. Kemudian yang keempat, penyuluh sebagai motivator. Seorang penyuluh diharapkan mendorong petani menjadi lebih tahu, kemudian mau dan mampu untuk mengadopsi teknologi yang ada, sehingga dapat mengembangkan usaha tani yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, penyuluh sebagai seorang teknisi, di mana penyuluh harus mampu mempunyai kemampuan teknik
budidaya tanaman yang baik dan benar sehingga petani akan lebih mudah untuk memecahkan masalah dalam bidang teknik. Kemudian yang keenam, penyuluh sebagai organisator. Penyuluh diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan lembaga yang dimiliki oleh petani. Yang ketujuh, penyuluh sebagai analis masalah diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis berbagai masalah yang ada di lingkungan petani. Dan yang terakhir adalah penyuluh sebagai agen perubahan, di mana penyuluh diharapkan mampu memberikan perubahan, pembaharuan mengenai teknologi pertanian yang terkini. Next. Kemudian beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Dan yang kedua adalah kemampuan memahami teknologi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengetahui karakteristik sosial budaya wilayah dan sasaran. Mungkin itu yang akan dilanjutkan oleh teman-teman selanjutnya mengenai unsur-unsur penyuluhan pertanian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Saudari Eko atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Kresna. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih, moderator. Sasaran penyuluhan pertanian. Suejipno menyatakan selaras dengan pengertiannya yang menjadi sasaran penyuluhan pertanian adalah petani dan keluarganya. Yaitu bapak tani, ibu tani, dan pemuda satu atau anak-anak tani. Jadi yang harus diubah perilakunya dalam praktek-praktek bertani dan berusaha tani guna meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat adalah petani itu sendiri. Dapat dikelompokkan dalam Totok Mordikanto dan Sri Sutami 1982. Sasaran utama penyuluhan pertanian adalah sasaran penyuluh pertanian yang secara langsung, yaitu dalam kelompok ini adalah petani dan keluarganya. Yang kedua, sasaran penentu dan penyuluhan pertanian. Sasaran penentu adalah bukan pelaksana kegiatan bertani dan berusaha tani, tetapi secara langsung tidak langsung terlibat dalam penentuan kebijakan pembangunan pertanian atau menyediakan segala kemudahan yang diperlakukan petani untuk pelaksanaan dan pengelolaan usaha taninya. Termasuk dalam kelompok tani ini adalah pengusaha atau pimpinan wilayah, tokoh-tokoh informal, para peneliti atau ilmuwan, lembaga pengkreditan, produsen dan penyalur, pedagang, dan lembaga pengusaha atau industri. Yang ketiga, sasaran pendukung penyuluh pertanian. Sasaran pendukung adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan kegiatan dengan pembangunan pertanian, tetapi dapat diminta bantuannya guna melancarkan penyuluhan pertanian. Termasuk dalam kelompok ini adalah pekerja sosial, seniman, konsumen hasil-hasil pertanian, dan biro iklan. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kresna atas materi-materi yang telah disampaikan. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Rika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, boleh slide-nya di next dulu. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rika Santia Sihite, akan menjelaskan materi mengenai metode penyuluhan pertanian. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Metode penyuluhan pertanian dapat efektif dan efisien jika media dan cara penyampaiannya oleh penyuluh dapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan keluarganya. Metode penyuluhan pertanian terbagi menjadi 3.
Yang pertama berdasarkan teknik komunikasi, yang kedua berdasarkan jumlah sasaran, yang ketiga berdasarkan indera penerima. Metode berdasarkan teknik komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Metode penyuluhan langsung disebut juga sebagai direct communication atau face-to-face communication atau metode tatap muka. Dalam hal ini, penyuluh pertanian langsung berhadapan muka dengan petani. Misalnya, obrolan atau diskusi di tempat usaha tani, di rumah, di balai desa, dan dalam penyelenggaraan suatu demonstrasi. Metode penyuluhan tidak langsung atau indirect communication merupakan metode di mana penyuluh pertanian tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan petani, melainkan menyampaikan pesannya melalui perantara atau media berupa siaran pedesaan, yaitu televisi dan radio, dan juga surat menyurat melalui pos atau email. Yang kedua, metode berdasarkan jumlah sasaran. Yang pertama, pendekatan perorangan. Metode ini menghendaki para penyuluh pertanian dapat berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan petani secara perorangan. Misalnya, kunjungan penyuluh ke rumah petani, surat menyurat secara perorangan, demonstrasi, belajar perorangan, belajar praktek, dan berhubungan melalui telepon. Yang kedua, metode pendekatan kelompok. Metode ini menekankan para penyuluh untuk berhubungan dengan kelompok sasaran, misalnya melalui pertemuan di rumah, di saung tani, di balai desa, di kantor, dan melalui perlombaan seperti lomba asa terampil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melalui pendekatan massal. Metode ini menghendaki para penyuluh dalam menyampaikan pesannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada petani dengan jumlah yang banyak secara sekaligus. Misalnya melalui rapat atau pertemuan umum, siaran pedesaan, pemutaran film atau slide, penyebaran bahan tulisan seperti brosur, folder, booklet, pemasangan poster, spanduk, dan pertunjukan kesenian. Metode yang selanjutnya yaitu berdasarkan indera penerima. Metode berdasarkan indera penerima yang pertama yaitu metode yang dapat dilihat. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan oleh penyuluh disampaikan melalui indera penglihatan, misalnya pesan yang tertulis, pesan yang bergambar, pesan yang terproyeksi seperti film atau slide tanpa penjelasan vokal atau sering disebut dengan bisu. Yang kedua, metode yang dapat didengar. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan oleh penyuluh diterima oleh petani melalui indera pendengaran, misalnya siaran pedesaan melalui radio atau TV, hubungan telepon, pidato, ceramah, dan juga rapat. Yang ketiga, metode yang dapat dilihat dan juga didengar. Dalam hal ini, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berupa demonstrasi, peragaan dengan penjelasan, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Rika yang telah menjelaskan materi-materi tentang metode penyuluhan pertanian. Oke, selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmawati Fajar Setianingrum dengan NIREM 0301210165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media penyuluhan pertanian. Media penyuluhan adalah suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Berdasarkan media yang digunakan, media penyuluhan terbagi menjadi 3 jenis, di antaranya yaitu ada media lisan, media cetak, dan media terproyeksi. Media cetak ialah media yang disampaikan secara langsung, bisa berupa percakapan tatap muka atau lewat telepon, maupun secara tidak langsung, misalnya dengan radio, televisi, kaset, dan lain sebagainya. Media cetak, yaitu media dengan menggunakan gambar atau tulisan, bisa berupa foto, majalah, poster, selembaran, dan lain-lain, yang dapat dibagi-bagikan, disebarkan, atau dipasang di tempat yang strategis
yang akan dijumpai oleh sasaran, seperti pasar, di jalan, dan lain-lain. Yang ketiga ada media terproyeksi, yaitu media berupa gambar atau tulisan, bisa berupa slide, pertunjukan film atau video, dan lain-lainnya. Next. Peranan media penyuluhan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sebagai saluran komunikasi, yaitu menyalurkan pesan kepada sasaran, yakni petani dan keluarganya. Yang kedua ada menyalurkan umpan balik dari sasaran kepada sumber sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam penerapan teknologi. Yang ketiga ada menyebarluaskan pesan informasi ke masyarakat dalam jangkauan yang luas. Yang terakhir ada memungkinkan pelaksanaan penyuluhan pertanian secara teratur dan sistematis. Yang kedua ada sebagai media belajar, yaitu petani menjadi lebih dinamis, mulai banyak belajar melalui pengalaman, melalui interaksi dengan lingkungannya, dan memanfaatkan media penyuluhan pertanian. Yang ketiga ada sebagai peragaan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Next, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk penyampaian materi dari Saudari Rahma. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Ero. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan pertanian, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengelompokan materi penyuluhan, dan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ilmu teknik pertanian, ilmu ekonomi pertanian, ilmu tata pelaksana rumah tangga petani. Yang kedua, sumber-sumber materi penyuluhan dibagi menjadi 4, yaitu berasal dari sumber resmi instansi pemerintah, berasal dari sumber resmi lembaga swasta atau lembaga swadaya, berasal dari pengalaman petani, dan yang terakhir sumber yang dapat dipercaya. Next. Dan materi yang kedua yaitu materi penyuluhan dilihat dari sifat dan efektivitas pengguna materi. Dibagi menjadi 2, yaitu materi penyuluhan dilihat dari sifatnya dan efektivitas penggunaan materi. Materi penyuluhan dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu bersihkan pemecahan masalah yang sedang dihadapi, berisikan petunjuk atau rekomendasi teknis yang akan dilakukan pada usaha tani. Yang ketiga, bersifat instrumental. Efektivitas penggunaan materi dibagi menjadi 6, yaitu vokalisasi, yaitu memfokuskan materi sesuai dengan tujuan. Yang kedua, sekuensi atau penyampaian secara urut dan sistematik. Yang ketiga, sosialisasi atau pengelompokan sasaran penyuluhan. Yang keempat, individualisasi, yaitu menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan dari masing-masing sasarannya secara individual. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, konteksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ero yang telah menyampaikan materi-materinya. Selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh Saudari Talita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Talita Sabrina Prawidya Mangkit, akan menyampaikan materi tentang tempat dan waktu penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan sebaiknya dilaksanakan
dengan adanya kesepakatan antara penyuluh dengan sasaran. Tujuan dari kesepakatan ini dimaksudkan agar tidak menyita banyak waktu. Penyuluh mengerti keadaan sasaran, serta sasaran dapat memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh dengan jelas. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh petani untuk melakukan kegiatan penyuluhan seperti balai desa. Selanjutnya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri-pemateri kita dari kelompok 3. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa penyuluhan pertanian adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi, memberikan dorongan kepada petani untuk bertani dengan cara yang lebih baik. Sasaran penyuluhan pertanian yaitu petani dan keluarganya, para pedagang, pengusaha, penelitian, pertanian, dan lain-lain. Metode penyuluhan pertanian yaitu berdasarkan teknik komunikasi, jumlah sasaran, dan berdasarkan indera penerima. Media penyuluhan pertanian dibagi menjadi 3, yaitu media lisan, media cetak, dan media proyeksi. Tempat dan waktu penyuluhan yaitu membuat kesepakatan antara penyuluhan dengan sasaran agar tidak menyita banyak waktu, mengerti keadaan dan sasaran paham terhadap apa yang telah disampaikan oleh penyuluh pertanian. Baik, atas yang diberikan kepada kami kelompok 3. Sekiranya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung jika belum ada yang paham dengan materi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.